Malam kakak semua, jumpa lagi dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Dalam program ini kita akan mempersiapkan pelayanan kita untuk kita menjalankan apa yang Tuhan percayakan untuk melayani adik-adik. Dalam kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas tema Tuhan Gembala yang Baik. Kita akan belajar dari kisah Tuhan Yesus sebagai Gembala yang baik. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan 15. Kita akan ditolong juga untuk menemukan ide-ide penyampaian cerita di tiap kelas. Mengawali pertemuan kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan boleh berikan kesempatan untuk kami mempersiapkan pelayanan kami. Kami siap, ya Roh Kudus, tolong kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membahas firman Tuhan. Kakak Pendeta Santi akan menolong kita untuk membahas Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 15. Kakak Pendeta Santi, silakan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kita membuka Alkitab dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 15. Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 15, saya baca untuk kita semua. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, kepada para pembaca Injil Yohanes diperkenalkan fungsi dan peran yang istimewa dari predikat gembala yang disematkan pada Tuhan Yesus. Penggambaran tentang sosok gembala dan lingkungan kerja para gembala di masyarakat Asia Barat Daya kuno dipergunakan dalam teks ini. Keamanan dan keselamatan hewan ternak menjadi topik utama, menjadi pekerjaan utama, tugas utama bagi para gembala di Asia Barat Daya kuno. Kemenangan ataupun karenanya ketika dalam perjalanan sang gembala harus berada di depan dan hewan ternak beriringan dengan sang gembala. Kalau ada pemangsa ada di hadapan mereka, maka sang gembala yang harus lebih dulu menghadapinya. Gembala yang baik mengenal domba dan ia dikenal oleh domba-dombanya. Sebagai gembala yang baik, ia bersedia memberikan dirinya bagi domba-dombanya. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, dalam teks Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 15, Tuhan Yesus membicarakan tentang gembala dan memaknai kata gembala sebagai metafora, ya, penggambaran atas dirinya. Tuhan Yesus memakai istilah ataupun peran gembala untuk menyampaikan pesan firman Allah kepada umat Israel dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh masyarakat pada saat itu.
Dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 dikatakan, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Ya. Jadi kalau ada serigala datang, maka sang gembala yang harus menghadapi lebih dulu. Berbeda dengan upahan. Ya, kalau yang upahan, sekadar upahan, dia akan lari lebih dulu. Namun seorang gembala yang baik akan menghadapinya lebih dulu, akan memberikan dirinya lebih dulu. Itu mau menggambarkan bagaimana peran yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Sang Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus sendiri yang memberikan dirinya bagi kita semua. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, akulah gembala yang baik, mungkin dalam konteks perkotaan zaman sekarang dengan anak-anak mungkin kurang begitu relate ya. Karena pekerjaan gembala tidak lagi mereka lihat ya sehari-hari, apalagi pekerjaan gembala pada konteks di masa itu, begitu ya. Karena itu ungkapan akulah gembala yang baik mengungkapkan sesungguhnya tentang kepedulian ya. Kepedulian, rasa kasih, cinta yang sedemikian besar yang Allah berikan, begitu. Injil Yohanes kerap bercerita tentang cinta dan kebaikan Allah akan dunia ini yang terwujud dalam diri Tuhan Yesus. Sebagai gembala yang baik, Tuhan Yesus siap memberikan dirinya bagi domba-dombanya. Berangkat dari teks ini, kita melihat tujuan di setiap kelas. Batita, anak mengetahui bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Anak bersuka cita karena Tuhan adalah gembala yang baik bagi dirinya. Karena itu lebih pada apa yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu kepedulian, rasa kasih, rasa cinta yang besar yang Tuhan Yesus berikan kepada kita semua, kepada manusia, kepada anak-anak. Di kelas kecil, anak mengetahui bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Di kelas besar, anak mempercayakan dirinya kepada Tuhan Yesus seperti domba kepada gembalanya. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita untuk menemukan pesan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama membahas ide-ide penyampaian cerita di tiap kelas. Sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah tentang Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Kita mau memperkenalkan adik-adik dengan Tuhan, gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 1-15 menjadi dasar pembahasan kita. Kita sudah membahasnya tadi, dan kita akan sekarang menemukan ide penyampaian cerita ini di kelas Batita Balita. Yang pertama, Kak Grace Devina akan menolong kita untuk menemukan
apa yang bisa kita gunakan di kelas Batita Balita. Kak Grace, silakan. Halo kakak-kakak, dimanapun saat ini kakak-kakak sedang melayani Tuhan melalui Komisi Anak, dan juga terima kasih buat Kak Santi dan juga Kak Hendra yang sudah memberikan kesempatan bagi kita untuk berjumpa lagi secara virtual dan sama-sama berdiskusi mengenai bahan tentang Tuhan adalah gembalaku yang baik. Nah, sebelumnya saya minta maaf karena sinusitis saya sedang kambuh, jadi suaranya agak seperti ini kakak-kakak ya. Semoga tetap terdengar dengan jelas. Nah, bahan yang akan kita sampaikan didasari dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan 15. Dalam bahan ini, seperti yang dikasih tahu tadi oleh Kak Hendra, bahwa memang lebih banyak berbicara mengenai bagaimana Yesus mengumpamakan dirinya sebagai seorang gembala. Nah, untuk metode anak TK, ya, untuk metode anak TK kita bisa menggunakan, nah, untuk bahannya, nah, saya menyarankan ada dua cara yang bisa kita pakai, yaitu menggunakan video YouTube pada link ini. Video ini nanti saya akan share di akhir. Ini sudah sangat jelas memotret tema kita tentang Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Good Story of Bible, kalau nggak salah saya judulnya. Tapi nanti saya akan konfirmasi lagi di akhir supaya saya tidak menyesatkan kakak-kakak semua ya. Tentang video ini. Yang kedua, kita bisa bermain games. Walaupun kalau saya secara pribadi, saya akan lebih prefer akan mengajak anak-anak untuk bermain games. Mengapa? Karena untuk anak usia TK yang perkembangan motoriknya masih pesat, nah games ini bisa menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi anak-anak di usia TK daripada sekedar menonton video, karena melibatkan tidak hanya visual, tapi auditori mereka, dan juga motorik. Games-nya sendiri juga akan berbicara tentang gembala dan domba. Nah, saya menyarankan kita tidak akan mengekspos semua dari perumpamaan ini. Di games yang pertama, nanti kakak-kakak bisa pilih, karena saya memberikan dua opsi. Kira-kira sesuai dengan dinamika kelasnya, lebih enak kita akan main game yang mana. Untuk opsi games yang pertama, kita akan fokus di bagaimana seorang gembala itu mencari domba-dombanya yang tersesat. Nah, caranya mudah, minta anak-anak untuk bersembunyi dan mengembek, sedangkan seorang GSM akan berusaha menemukan di mana domba-domba yang tersesat itu. Atau bisa dibalik. Jadi, anak-anak diminta bersembunyi sambil ditutup matanya, lalu seorang gembala yang itu GSM yang menjadi gembala memanggil nama anak-anak itu. Nama per nama, karena seorang gembala kan kenal dengan domba-dombanya. Nah, ketika mereka dipanggil, mereka akan berusaha untuk datang kepada kakak sekolah minggu yang menjadi gembala, tapi dengan mata tertutup. Jadi GSM akan mengarahkan agar si domba ini bisa sampai kepadanya. Nah, bisa diselingi dengan suara-suara GSM yang lain yang bisa mengecoh anak-anak untuk mengenali suara gembalanya. Tapi kalau dirasa anaknya masih terlalu kecil-kecil Kak, masih 3 tahun, 2 tahun, kita nggak usah pakai suara pengecoh. Kita pakai satu gembala dan domba-domba. Jadi gembala akan memanggil domba-dombanya untuk datang kepadanya. Itu games opsi yang pertama. Opsi yang kedua, bentar ya kakak-kakak, seperti biasa. Nah, opsi yang kedua, ini kakak-kakak perlu menggunakan bantuan. Kalau tadi opsi yang pertama, kakak-kakak bisa tanpa bantuan. Kalau anak-anaknya diminta bersembunyi lalu ditemukan oleh GSM, tanpa bantuan alat. Kalau anak-anaknya dipanggil menggunakan penutup mata, kita menyediakan penutup mata. Kalau di opsi yang B ini, kita punya alat bantu yaitu kartu. Jadi kakak-kakak perlu mencetak kartu, seukuran kartu Yu-Gi-Oh gitu. Lalu di kartu itu ditempelkan karakter. Jadi domba, jadi gembala, lalu serigala. Nah, anak-anak yang sorry, maaf Kak.
Dalam kartu itu ada 3 karakter domba, karakter gembala, dan karakter serigala. Nah, kartu karakter domba ini silahkan ditempelkan dan disembunyikan di seluruh ruang kelas atau ruang sekolah minggu. Jadi anak-anak bisa mencari seperti lomba mencari telur, tapi ini bedanya mencari kartu bergambar domba. Nah, untuk anak-anak yang ada di kelas, bagi mereka menjadi 2 grup. Mereka yang mendapatkan peran sebagai gembala dan juga serigala. Gembala maupun serigala sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu menemukan domba. Oleh karena itu, gembala harus lebih cepat. Dan gembala bisa mengusir serigala dengan bantuan seandainya tongkat senter, atau ketika serigala itu datang, gembala itu bisa menyanyi sehingga lagu itu mengusir serigala. Nah itu bisa dilakukan. Tapi kembali lagi kepada dinamika kelas dan bagaimana karakteristik anak setiap kelasnya. Kalau anaknya sudah banyak yang besar, opsi game kedua ini jauh lebih menyenangkan untuk anak-anak. Tapi kalau lebih banyak anak-anak yang usianya lebih kecil, nah kita pakai opsi game yang pertama saja. Karena di opsi yang kedua ini pernah saya simulasikan dan cukup crowded. Karena berebut satu sama lain anak-anak, jadi akan rame, akan menyenangkan sekali suasana kelasnya. Nah dari games inilah kita kemudian mengatakan bagaimana peran gembala yang baik. Gembala yang baik itu selalu mengutamakan dombanya. Gembala yang baik itu berani untuk mengusir atau menghalau serigala yang mau memakan dombanya. Jadi itu akan jauh lebih bisa dipahami oleh anak-anak karena mereka terlebih dahulu sudah mempraktekkan permainan ini. Nah, kira-kira ini Kak yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya akan coba cek soal videonya ya. Sebentar. Untuk videonya ya Bible Kids. Pemiliknya Bible Kids dengan judul Jesus the Good Shepherd. Nah, itu bisa kakak-kakak nanti tengok untuk judul dan penerbitnya. Pemilik channelnya, pemilik kanalnya. Nanti link juga akan saya cantumkan di PowerPoint itu, jadi kakak-kakak bisa klik untuk kalau kakak-kakak mau menggunakan video. Tapi untuk kakak-kakak yang mau menggunakan games, sekali lagi bisa dipertimbangkan bagaimana dinamika kelas dan range usia anak di kelas. Kalau kecil-kecil kita pakai opsi yang A. Kalau anak-anak yang sudah agak besar di usia 4-5 tahun, kita bisa pakai opsi yang kedua. Itu jauh lebih menyenangkan dan jauh lebih mengena untuk anak-anak. Seperti itu, Kak Santi, Kak Hendra, terima kasih. Kalau ada pertanyaan atau usul lain, kakak boleh cantumkan di kolom komen di YouTube kita hari ini. Thank you, Kak. Terima kasih Kak Grace Devina sudah menolong kita untuk menemukan ide yang bisa kita gunakan di kelas Batita Balita. Kita akan beranjak ke kelas yang lainnya, tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990
atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah Tuhan Yesus Gembala yang baik. Kita mau memperkenalkan Tuhan sebagai Gembala yang baik kepada adik-adik. Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 15 menjadi bahan yang kita bahas. Kita akan menggali bersama ide yang bisa kita gunakan untuk kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD. Ada Kak Biner yang akan menolong kita membahasnya. Silakan Kak Biner. Shalom kakak-kakak semuanya. Kembali lagi dengan saya Biner dari GKI Cianjur. Kakak-kakak, hari ini saya akan membantu untuk persiapan untuk kelas kecil, di mana dengan judulnya adalah Tuhan Gembala yang Baik. Belajar dari kisah Tuhan Yesus, Gembala yang Baik. Nah, kakak-kakak, adapun tujuan pembelajaran di kelas kecil adalah anak mengetahui bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, anak mempercayakan dirinya pada Tuhan Yesus seperti domba kepada gembalanya. Bacaan Alkitabnya dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 18. Nah, kakak-kakak, seperti yang sudah dipaparkan tentang bacaan Alkitab, sekarang saya akan membantu untuk metode berceritanya. Itu kakak-kakak, karena ini kelas kecil, sudah mengetahui tentang PowerPoint dan lain sebagainya, kakak-kakak bisa menggunakan gambar-gambar tentang domba dan gembala. Itu bisa di-share lewat PowerPoint, atau kalau kakak-kakak mau, kakak-kakak bisa print dan dibentuk seperti wayang, begitu ya. Nah, alur berceritanya adalah yang pertama, saya menyarankan kakak-kakak untuk bercerita tentang kawanan domba yang harus dijaga oleh gembala. Jadi kakak-kakak menceritakan bahwa ada sebuah kawanan itu ternyata ada yang menjaganya. Dan itu yang menjaganya itu disebut gembala. Atau melalui wayang yang kakak-kakak bikin atau PowerPoint yang kakak-kakak buat. Dan kemudian kakak-kakak bisa menjelaskan tentang arti dari gembala itu. Gembala itu bisa penjaga kawanan hewan ternak, atau kakak-kakak juga bisa memberikan contoh seperti di dalam kartun Sound the Sheep. Nah, itu kan ada manusia, nah itu disebut dengan gembala, atau dari lagu Anak Gembala oleh Tasya. Nah, ilustrasi-ilustrasi ini akan membantu adik-adik di kelas kecil membayangkan bahwa gembala itu adalah orang yang harus menjaga suatu kawanan hewan ternak. Nah, lalu kakak-kakak juga menjelaskan tentang bahwa gembala itu selalu melindungi apa yang dia jaga. Lalu kakak-kakak menghubungkan dengan Tuhan yang adalah gembala manusia atau gembala kita. Artinya Tuhan itu selalu melindungi manusia. Tuhan selalu melindungi kita. Kalau gembala itu melindungi domba-domba adik-adik, nah ada gembala di dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus. Nah, ketika kakak-kakak sudah bisa menghubungkan antara gembala yang menjaga kawanan hewan ternak dan gembala yang adalah Tuhan Yesus, kemudian kakak-kakak ajak adik-adik untuk membaca dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 18. Karena ini sudah kelas kecil dan kebanyakan sudah bisa membaca, kakak-kakak bisa mengajak adik-adik untuk membaca secara bergantian. Mungkin kakak-kakak mungkin kakak-kakak yang ayat ganjil, adik-adik ayat genap. Tetapi kalaupun tidak, kakak-kakak bisa melihat ilustrasi-ilustrasi yang ada di YouTube. Dan kemudian setelah membaca, kakak-kakak menguraikan sedikit nih, menghubungkan antara yang di atas tadi gembala adalah penjaga kawanan hewan ternak dan di ayatnya itu. Kemudian kakak-kakak memberikan contoh-contoh nyata bahwa Tuhan itu adalah gembala kita yang baik.
Contohnya seperti Tuhan memberikan orang yang kita sayangi, memberikan mama papa contohnya, memberikan adik contohnya, memberikan teman di sekolah contohnya, memberikan guru yang sayang kepada kita di sekolah kita, ataupun hal-hal yang lainnya yang merupakan bukti cinta kasih Tuhan Yesus. Atau Tuhan itu bisa hadir melalui orang-orang di sekitar, menyayangi kita. Ketika kita sedih, ada papa atau mama atau orang lain yang menghibur. Itu adalah bukti bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik dengan memberikan orang-orang yang baik pula di sekitar kita. Dan contoh-contoh yang lainnya. Nah, terus kakak-kakak di akhir cerita, jangan lupa ajak juga adik-adik, anak-anak sekolah minggu untuk mempercayakan hidupnya pada Tuhan, Sang Gembala yang baik. Nah, pada alur bercerita ini, saya mengajak untuk membaca Alkitab di tengah-tengah, bukan di awal, supaya apa yang menjadi ilustrasi di awal bisa sampai kepada adik-adik semuanya. Setelah itu kakak-kakak, ini alur cerita yang saya tawarkan. Silakan nanti kakak-kakak mungkin ingin mengembangkannya sendiri boleh. Dan kemudian ajak adik-adik untuk menghafal ayat hafalan. Yaitu dari ayat yang ke-11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, di ayat ini kakak-kakak bisa menghubungkan pula bahwa keselamatan yang kita dapatkan itu melalui pengorbanan Tuhan Yesus yang ada di kayu salib. Karena kita ini masih memasuki Minggu Paskah, maka kakak-kakak juga bisa mengajak adik-adik sekolah minggu untuk selalu mengingat keselamatan dari Tuhan Yesus. Nah, yang terakhir adalah aktivitas kakak-kakak. Untuk aktivitas ini, seperti yang ada di dalam buku Suluh, saya menggunakan peran gembala dalam kehidupan. Itu artinya menuliskan peran Tuhan di dalam kehidupan adik-adik. Nanti kakak-kakak bisa lihat, nanti ada banyak domba, lalu ada gembala yang ada Tuhan Yesus ini. Nah, di setiap domba-domba ini, nanti adik-adik bisa menuliskan peran-peran Tuhan Yesus itu apa di dalam kehidupan adik-adik semuanya. Nah, itu adalah aktivitas metode alur bercerita yang dapat saya sampaikan kakak-kakak. Mungkin itu saja kakak-kakak persiapan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat berguna untuk kakak-kakak semuanya. Dan selamat melayani adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kak Biner, terima kasih untuk menolong kita menemukan ide yang bisa kita gunakan di kelas kecil. Kita akan beranjak ke kelas besar, tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial
ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas Tuhan Gembala yang baik dari kisah Tuhan Yesus sebagai Gembala yang baik dari Yohanes 10 ayat 1-15. Kita akan membahas saat ini ide yang bisa kita gunakan di kelas besar, kelas 4-6 SD. Ada Kak Mega yang akan menolong kita untuk menemukan ide yang bisa kita gunakan di kelas besar. Kak Mega, silakan. Halo kakak-kakak guru sekolah minggu, bagaimana kabarnya? Kiranya kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Perkenalkan, saya Meganita Febrina Tamba, dan saat ini saya mau mengajak kakak-kakak semuanya untuk belajar bagaimana cara menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik kelas besar dengan tema Tuhan Gembala yang Baik. Bahan Alkitab yang kita akan berikan kepada adik-adik adalah Yohanes pasal 10 ayat 1-15. Tadi kita juga sudah diberitahukan penjelasan mengenai Tuhan Gembala yang baik. Oleh karena itu, kita juga perlu memberitahukan kepada adik-adik tujuan pembelajaran yang mereka dapatkan. Pertama, anak mengetahui bahwa Tuhan adalah Gembala yang baik. Yang kedua adalah anak mempercayakan dirinya kepada Tuhan seperti domba kepada gembalanya. Nah, kita juga harus memberitahukan kepada mereka pengertian seorang gembala. Dalam KBBI mengatakan gembala merupakan seorang penjaga ternak. Oleh karena itu, kita harus memberitahukan kepada adik-adik bahwa gembala merupakan seorang yang menjagai hewan-hewan ternak seperti domba, kambing, sapi, atau ikan, dan lain-lain. Itu merupakan sosok seorang gembala. Nah, gambaran Tuhan Gembala yang baik itu seperti apa? Kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat 14-15 mengatakan, "Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku." Kalau kita melihat dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat 14-15 ini, ada 2 poin yang penting yang harus kita beritahukan kepada mereka. Yang pertama adalah Tuhan merupakan gembala yang baik. Dia mau mengenal domba-dombanya, yaitu kita. Dan yang kedua adalah bukan sekedar mengenal, tapi dia juga mau mengorbankan nyawanya untuk kita sebagai domba-dombanya. Inilah gambaran bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Nah, bagaimana cara kita mengajarkan kepada mereka adalah yang pertama, adik-adik diminta untuk bisa menggambarkan penjaga ternak dan domba. Ketika mereka menggambarkan, disitulah kakak-kakak mulai mengajari mereka. Sehingga mereka mulai bisa memikirkan, oh ternyata gembala itu bentuknya seperti ini, seperti gambaranku. Oh, domba seperti hewan, ya. Jadi kakak-kakak lebih mudah memasuki cerita firman Tuhannya. Atau kakak-kakak bisa sekaligus langsung menceritakan atau memberitahukan kepada mereka seperti apa gembala yang baik itu. Lalu yang ketiga, kakak-kakak mungkin bisa dengan cara bermain. Buatlah beberapa kelompok, pilih satu orang sebagai gembala yang nantinya gembala inilah yang memanggil domba-dombanya. Domba-dombanya itu adalah teman-temannya mereka sendiri kan. Lalu yang tidak terpilih dijadikan seorang domba, seekor domba. Dan kemudian mereka ditutupi matanya, lalu domba-domba ini berjalan sesuai dengan arahan gembalanya. Sehingga mereka akan paham bahwa ternyata
ini loh gembala yang baik. Gembala yang baik itu mengenal dombanya, dan dombanya juga harus mengenal suaranya seperti apa kan. Nah, untuk lagu-lagu saya bisa sarankan ada 3. Yang pertama Mazmur 23, yaitu Tuhan adalah gembalaku. Yang kedua Kidung Ceria nomor 31, Tuhan kau gembala baik. Atau yang ketiga adalah Gembala yang baik. Nah, kakak bisa akses link YouTube yang tertera di dalam PowerPoint ini. Untuk ayat hafalan, kita bisa meminta kepada adik-adik untuk menghafalkan kitab Yohanes pasal 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Saya menyarankan lebih baik kata akulah diganti jadi Tuhan. Dan kata domba-dombaku diganti jadi nama sendiri. Jadi misalnya seperti ini. Yohanes 10 ayat 14. Tuhan gembala yang baik. Dan Tuhan mengenal Mega. Dan Mega mengenal Tuhan. Saya ulangi lagi ya kakak. Tuhanlah gembala yang baik. Dan Tuhan mengenal Mega. Dan Mega mengenal Tuhan. Sehingga adik-adik paham bahwa mengenal itu bukan dari sisi Tuhan saja. Tapi kita sebagai domba harus mengenal siapa gembala yang baik di dalam hidup kita, yaitu Tuhan itu sendiri. Demikianlah saran saya kakak-kakak untuk penyampaian firman Tuhan kepada adik-adik kelas besar. Semoga ini menjadi manfaat pengajaran kita kepada mereka. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan memimpin persiapan kita. Amin. Terima kasih Kak Mega sudah menolong kita untuk menemukan ide di kelas besar. Semua kelas sudah kita bahas. Inilah program kita pada episode kali ini. Semoga kakak-kakak terinspirasi, mendapatkan ide yang baik, dan lebih semangat juga untuk merenungkan firman Tuhan dan membagikannya kepada adik-adik sesuai konteks di mana kakak-kakak melayani. Mari kita tutup episode kali ini dengan berdoa. Terima kasih karena kebaikan Tuhan boleh menolong kami untuk ada kesempatan untuk mempersiapkan pelayanan. Terima kasih, berkatilah kakak-kakak yang akan mempersiapkan diri, agar mereka semua dipakai Tuhan lebih lagi. Kami bersyukur, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus berkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.